Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Asindran dari kelas 2A Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang terampil dalam peningkatan integrasi dan konflik sumber daya manusia. Pembahasan yang saya akan angkat pada kali ini adalah definisi integrasi dan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya integrasi dalam pengelolaan konflik. Yang ketiga, konflik diperlukan atau harus dihindari. Yang keempat, sebab-sebab konflik. Yang kelima, beberapa metode untuk mengatasi konflik. Pertama, definisi integrasi dan konflik. Pengertian integrasi menurut Kamus Besar KBBI adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial. Integritas sosial adalah proses penyusunan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Kemudian sedangkan konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh berbagai langkah seperti nilai status kekuasaan dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu adalah hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Yang kedua, pentingnya integrasi dalam pengelolaan konflik. Dalam kaitan dengan konflik, integrasi merupakan pengendalian terhadap konflik dan menyimpangkan sosial dalam suatu sistem sosial sehingga dapat menciptakan kesatuan sosial dalam masyarakat dengan cara menyatukan unsur sosial atas dasar konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, konflik diperlukan atau dihindari. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik suatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Konflik dianggap sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antara anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai hal yang bermanfaat gunanya untuk peningkatan kinerja organisasi. Dan yang keempat, sebab-sebab konflik. Secara garis besar, konflik dibagi menjadi 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perseorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Kemudian perbedaan kepentingan. Yang terakhir, beberapa metode untuk mengatasi konflik. Beberapa cara yang sering dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, dengan mediasi, yaitu adanya pihak ketiga sebagai penengah yang berkonflik. Yang kedua, dengan berkonsiliasi, yaitu dengan adanya lembaga dua tertentu yang berwenang. Yang ketiga, dengan negosiasi dengan cara berunding atau bersepakat dengan mencari jalan keluar antara konflik. Yang keempat, dengan arbitrasi, yaitu dengan adanya pihak ketiga yang memberi solusi yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, yaitu dengan adanya kekuatan antara kedua belah pihak yang seimbang dan berhenti di antara satu titik. Yang keenam, konferensi, yaitu adanya
salah satu pihak yang berkonflik mundur atau mengalah dan bersedia menerima pendirian pihak lain. Yang terakhir dengan adjudikasi, yaitu dengan adanya lembaga pengadilan. Itulah pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.